Dan masukan dari saya adalah untuk LK 1.1 sampai LK terakhir kalau nggak salah 2.2 ya, kita harus print saja sehingga nanti IPK-nya hostnya di sebelah mana, ini yaitu C4, lalu dari tujuan pembelajarannya itu hostnya sebelah mana. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Saya doakan semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi soal uji komprehensif untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ya kawan-kawan. Jadi salah satu tahapan sebelum PPL adalah uji komprehensif. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk uji komprehensif adalah salah satu syarat kita bisa mengikuti PPL. Jadi kalau kita tidak lulus untuk uji komprehensif pertama, kita bisa melakukan uji komprehensif ulang. Dan kalau tidak lulus lagi untuk uji komprehensif ulang, maka kita sudah tidak bisa melanjutkan ke tahapan PPG berikutnya, yaitu tahapan PPL. Jadi uji komprehensif ini sangat penting karena sebagai syarat untuk kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Makanya sebaiknya kita persiapkan untuk uji komprehensif ini. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu uji komprehensif, berapa lama uji komprehensif, siapa yang menguji kita saat uji komprehensif, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini yang akan saya jelaskan adalah perihal materi uji komprehensif tersebut. Untuk uji komprehensif ini ada 10 materi utama atau 10 komponen yang akan diujikan. Kawan-kawan bisa lihat di layar ini, semua komponen ini bobotnya 10, jadi nilai maksimalnya adalah 100. Nanti akan saya jelaskan untuk materi-materi yang sekiranya akan ditanyakan saat uji komprehensif untuk setiap komponen ini. Kira-kira materi apa yang akan ditanyakan untuk komponen ke-1, yaitu kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan untuk komponen kedua, dan seterusnya sampai komponen 10. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya atau bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasannya ya kawan-kawan. Seperti tampilan di layar, untuk 10 komponen ini adalah komponen yang nanti akan ditanyakan oleh dosen kita saat uji komprehensif. Untuk komponen pertama ini yaitu kemampuan mengidentifikasi masalah. Di sini kita bisa melihat untuk komponen ini kira-kira yang akan ditanyakan itu seputar LK 1.1 yang kemarin di tahapan sebelumnya sudah kita buat. Ini saya tampilkan dulu untuk LK 1.1 seperti ini ya kawan-kawan. Jadi ini seputar identifikasi masalah, jenis masalahnya apa, masalah yang diidentifikasi itu apa, dan analisis identifikasi masalah apa. Jadi di sini kita harus menguasai dan mempelajari ulang untuk LK 1.1 ini karena nanti bisa jadi pertanyaan untuk komponen 1 ini adalah diambil dari LK 1.1. Sedangkan untuk komponen kedua yaitu kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah.
Di sini kita juga bisa melihat di LK 1.2 yang kemarin sudah kita buat di tahapan sebelumnya juga. Kita harus mempelajari ulang untuk hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu apa, dan juga analisis eksplorasi penyebab masalahnya itu apa dari permasalahan yang kita angkat. Karena untuk komponen nomor 2 ini kemungkinan akan ditanya seputar LK 1.2. Selanjutnya untuk komponen nomor 3 ini yaitu kemampuan penentuan penyebab masalah. Kita bisa lihat di LK 1.3 kita. Di sini juga kita harus mempelajari ulang untuk LK 1.3 kita, yaitu penentuan penyebab masalah. Kita harus mempelajari ulang eksplorasi penyebab masalahnya apa, lalu akar penyebab masalahnya apa, lalu analisis akar penyebab masalah tersebut apa. Ini sesuai saja dengan LK 1.3 yang kita sudah buat kemarin. Kita harus mempelajari ulang dan membaca ulang. Dan masukan dari saya adalah untuk LK 1.1 sampai LK terakhir kalau nggak salah 2.2 ya, kita harus print saja sehingga nanti kita bisa mempelajari, ataupun ketika uji komprehensif kita sudah punya print outnya, sehingga ketika ditanya kita bisa sambil mengecek untuk isian LK kita. Selanjutnya untuk LK untuk komponen keempat ini yaitu kemampuan eksplorasi penentuan solusi. Di sini kita juga bisa lihat dari LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Di sini kita mempelajari ulang ataupun membaca ulang isian LK 2.1 atau eksplorasi alternatif solusi kita, yaitu masalah yang dipilih apa, akar penyebabnya apa, eksplorasi alternatif solusinya apa, lalu analisis alternatif solusinya apa. Karena kemungkinan untuk komponen ini eksplorasi penentuan solusi adalah komponen yang diambil dari LK 2.1 tersebut. Lalu untuk komponen kelima yaitu kemampuan penentuan solusi. Di sini kita juga bisa melihat LK 2.2 kita. Di sini kita harus mempelajari ulang dan membaca ulang untuk LK 2.2 yaitu LK menentukan solusi, yaitu yang berisi alternatif solusinya apa, lalu solusi yang relevan apa, lalu analisis penentuan solusinya apa, lalu analisis alternatif solusinya apa. Kita harus membaca ulang dan mempelajari ulang LK 2.2 ini untuk bisa menguasai komponen kelima yaitu kemampuan menentukan solusi. Jadi semua LK kita harus mempelajari ulang sebelum kita melakukan uji komprehensif. Selain LK juga kita harus mempelajari seputar RPP dan perangkatnya yang kita buat. Karena kita bisa lihat untuk komponen nomor 6 yaitu kemampuan membuat rencana aksi, lalu komponen ke-7 kemampuan membuat rencana evaluasi. Ini berhubungan dengan RPP yang kita buat, dan selain RPP juga ini berhubungan dengan perangkat lainnya ya kawan-kawan, seperti LKPD, lembar evaluasi, bahan ajar, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menguasai RPP yang kita buat. Ini saya coba tampilkan untuk RPP nya. Di sini kita harus menguasai struktur-struktur RPP yang kita buat. Kita bisa melihat RPP-nya, materinya apa, modelnya apa, medianya apa, lalu sumber belajarnya apa, lalu sintak-sintaknya, dan lain sebagainya. Kita harus menguasai RPP yang kita buat. Lalu untuk penilaiannya juga, yaitu penilaiannya apa yang dinilai, sikapnya terdiri dari apa saja, lalu pengetahuannya terdiri dari apa saja, jenis soalnya misalnya pilihan ganda kompleks, dan lain sebagainya. Selain itu juga keterampilannya apa. Ini kita harus menguasai semuanya ya kawan-kawan.
Selanjutnya untuk komponen nomor 8 yaitu penguasaan materi yang mendukung HOTS dan juga penguasaan literasi numerasi, dan yang 10 adalah kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Jadi nomor 8, 9, 10 kita juga harus menguasai seputar teori ya kawan-kawan, yaitu teori HOTS itu seperti apa, lalu literasi numerasi seperti apa, dan TPACK itu seperti apa. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan seputar materi yang berkaitan dengan HOTS, literasi numerasi, dan juga TPACK. Kawan-kawan bisa melihat video saya sebelumnya untuk mempelajari seperti apa itu komponen nomor 8 sampai 10 ini. Dan selain materi, kita juga harus menguasai pengaplikasian HOTS, TPACK, dan literasi numerasi pada RPP yang kita buat. Misalnya kita coba lihat RPP-nya. Di sini misalnya RPP-nya itu berbasis HOTS. Kita bisa melihatnya dari IPK-nya. IPK-nya HOTS-nya di sebelah mana? Ini yaitu C4. Lalu dari tujuan pembelajarannya itu HOTS-nya sebelah mana? Lalu dari kegiatan intinya juga HOTS-nya di sebelah mana? Selain itu juga literasinya di sebelah mana? Di sini kita bisa melihat bahwa kegiatan nomor 7 itu ada kegiatan literasi, yaitu siswa menyimak informasi dari guru mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilakukan. Kita harus menguasai di mana letak HOTS-nya di kegiatan kita, dan juga di mana letak literasi numerasinya juga di kegiatan yang kita susun di RPP. Selain itu, selain teori untuk TPACK, kita juga harus menguasai pengaplikasian dalam RPP kita. Di sini kita bisa lihat bahwa di kegiatan nomor 5 ini ada pengaplikasian unsur-unsur TPACK, yaitu di sini TCK-nya ada, lalu ini untuk kegiatan nomor 8, di sini ada TK-nya, yaitu guru dan siswa bersama-sama menonton video motivasi yang ditampilkan di slide PowerPoint. Jadi kita juga harus menguasai di mana letak-letak integrasi TPACK di RPP kita. Untuk detailnya di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengenai integrasi TPACK pada RPP. Jadi seperti itu kawan-kawan, beberapa yang perlu kita siapkan dan kita pelajari sebelum kita melakukan uji komprehensif, agar nilai yang kita dapat itu bisa maksimal. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya, atau bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya. Ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.